Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, dalam kondisi hujan ini saya di kampus di fakultas. Nah, mudah-mudahan hujan ini bermanfaat ya. Allahumma sayyiban nafi'a. Mudah-mudahan Allah menjadikan hujan ini bermanfaat. Itu dianjurkan doa ketika hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'a. Dan mudah-mudahan sehat selalu semua sampai akhir kuliah. Nah, ini perkuliahan terakhir. Bulan Juli sudah masuk ujian akhir. Ujian biasanya di kampus offline. Dan mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan bisa mencapai nilai yang terbaik ya, nilai A. Tentunya secara dan ketentuan berlaku, dikerjakan tugas-tugasnya. Setiap materi ada tugasnya ini, dari tugas 1 sampai tugas 14. 14 materi. Nah, di sini materinya, rekayasa lalu lintas. Perkuliahan terakhir ini tentang kecelakaan atau keselamatan lalu lintas. Lawannya kecelakaan, ya selamat. Celaka, ya selamat. Ada di dunia celaka, atau selamat. Nah, di akhirat juga ada yang celaka, ada yang selamat. Celaka masuk neraka, selamat masuk surga. Nah, di dunia juga ada yang celaka, ada yang selamat. Kita membahas tentang keselamatan atau kecelakaan lintas. Sini bisa dilihat pembahasannya secara umum tentang kondisi di berbagai negara. Di mana kita ini terdiri dari berbagai negara yang ada di dunia, negara maju dan negara berkembang, di mana kita termasuk negara berkembang, Indonesia. Nah, kecelakaan terjadi di semua negara, semua bangsa. Dan ini merupakan masalah yang serius. Suatu masalah ini berkaitan dengan lalu lintas, ini kecelakaan. Di samping polusi dan kemacetan. Ada juga masalah lainnya, polusi udara, kemacetan. Nah, salah satu yang paling penting adalah kecelakaan. Nah, ini ada data-data dari Bank Dunia, ya tentunya ini sudah perlu diupdate, ini masih tahun 90, di mana kecelakaan yang tewas atau mati itu ada lumayan datanya. Termasuk Indonesia ada 300.000. Kalau di Jepang, Indonesia 10.000, Amerika 47.000. Wah, banyak ya. Nah, dari kecelakaan tersebut ada yang cedera tidak mati. Nah, ini sekitar 10 sampai 15 juta orang. Di Indonesia ini ada 40.000. Nah, termasuk Jepang juga ada 750.000. Banyak juga ya kecelakaan. Padahal Jepang itu sudah negara yang teratur, disiplin. Kalau pelanggaran, salah parkir saja 1 juta. Dibuat sistem, aturan. Ya, orang akan jadi disiplin di sana. Orangnya disiplin. Tetapi data menunjukkan ternyata kecelakaan dan kematian yang menyebabkan mati, tewas, ataupun cedera luar biasa jumlahnya. Ya, banyak juga jumlahnya. Dan lebih dari 10% tempat tidur rumah sakit itu orang yang celaka yang masuk rumah sakit. Lebih dari 10%. Nah, dan kecelakaan ini menyebabkan kematian, ini termasuk 10 macam penyebab kematian. 10 macam penyebab kematian. Kecelakaan. Nah, yang paling banyak tentunya di darat ya, di laut maupun udara. Udara sangat sedikit, jarang terdengar. Yang sering itu ya di darat kecelakaan. Jadi ini perlu dibahas karena ini merupakan kondisi yang perlu, karena ini sebuah masalah besar, satu masalah besar yang perlu dicarikan solusi. Masalah lalu lintas ya, di samping kemacetan, polusi udara, kecelakaan ini masalah serius yang perlu dicari solusinya. Nah, korbannya itu terbagi 3, ditambah 1 jadi 4 macam kelas. Ada kelas berat, ini fatal accident mati. Kecelakaan mati ini masuk kelas berat, fatal accident. Kalau cuma luka-luka berat lukanya, ya, tidak mati, mungkin patah tulang, patah tangannya. Alhamdulillah, misalnya semua kita semua tidak terjadi, tidak celaka dalam berkendaraan. Nah, ini masuk kategori sedang, kalau tidak mati, luka berat. Kemudian luka ringan, nah ini ringan saja lukanya, tidak berat, tidak mati. Nah, jadi ada 3 ya, yang mati, fatal accident, yang klasifikasi sedang, yang klasifikasi berat, sedang, dan juga ringan. Kemudian ditambah jadi 4, karena ada juga korban daripada selain manusia itu sendiri, kerugian material ya, apakah kendaraannya, jalan, atau jembatan, atau fasilitas lain yang rusak. Nah, ini masuk juga klasifikasi kecelakaan. Macam-macam kelas diklasifikasikan, ya, kecelakaan lalu lintas. Tingkat keparahan dari korban tentunya 4, tambah 1, jadi 3, tambah 1, jadi 4. Nah, apa saja yang menjadi penyebab kecelakaan? Nah, ini ada beberapa faktor tentunya yang menjadi penyebab kecelakaan. Apakah si pengemudi itu, supir, pemakai jalan, ya,
memakai jalan ini, saya pengemudi atau ada pejalan kaki yang berjalan, ditabrak mati. Satu Jakarta itu masuk TV, ditabrak mati. Ini saya ganti rugi. Anaknya artis. Bisa memakai jalan yang menjadi penyebab, nah, bisa juga kendaraan, ya, kalau belum remnya kecelakaan. Bisa juga jalannya bisa menyebabkan kecelakaan, apakah lubang atau licin. Itu juga lingkungan, cuaca hujan begini, bisa menjadi penyebab kecelakaan. Nah, ya, bisa juga semuanya kombinasi gabungan dari dua unsur atau lebih. Jadi ada beberapa penyebab kecelakaan ya. Nah, untuk itu perlu diteliti ini tentang kecelakaan. Atau ada yang tertarik meneliti lalu lintas tentang kecelakaan, sesuatu isu yang dibahas itu kecelakaan, di samping kemacetan dan juga polusi udara. Nah, kecelakaan ini perlu diteliti dan tentunya dalam meneliti perlu pengambilan data. Data kecelakaan ini perlu diambil datanya. Yang apa saja yang dilakukan dalam penelitian kecelakaan lalu lintas, keselamatan lalu lintas, ya. Ada pra, ya, dan pasca, ya. Pra, kecelakaan, dan pasca. Nah, di sini meliputi posisi kendaraan. Meliputi bagaimana posisi kendaraan, bagaimana posisi pejalan kaki di jalan yang kena tabrak. Apakah di tengah jalan dia atau di pinggir? Nah, siapa yang salah ini? Apakah pengguna memakai kendaraan, supir, atau si pejalan kaki? Yang kedua, arah pergerakan. Nah, arah pergerakannya dilihat. Apakah ke timur barat atau selatan dan sebagainya. Nah, apakah balik arah? Apakah diambil sebelah timur? Apakah timur ambil sebelah barat? Nah, akhirnya terjadi tabrakan. Kan masing-masing sudah ada jalurnya dan lajurnya. Nah, kalau berpindah jalur, nah, timur ke barat, barat ke timur ya tabrakan. Nah, jadi ini perlu dilihat. Kemudian kecepatan kendaraan, jurusan perjalanan. Ini terlalu laju, apalagi tikungan, tidak dilihat, paksa mobil berlampau, tiba-tiba muncul kendaraan depan, nah, tabrakan. Jadi ini perlu diperhatikan juga, diambil datanya, dilihat. Nah, ya, pra kecelakaan, kecepatan kendaraan, jurusan perjalanan, itu juga percepatan atau pelambatan. Percepatan berarti dari 0 sampai laju. Kalau kelambatan dari laju sampai 0, ya, ini kecepatan atau pelambatan. Dan urutan kejadian dari apa saja tahapannya sampai terjadi kecelakaan. Ini membutuhkan apa namanya penglihatan langsung oleh saksi-saksi atau si yang celaka itu sendiri yang kemudian menyampaikan bagaimana tahapan-tahapan, bagaimana unsur-unsur, bagaimana tahapan sampai terjadi kecelakaan, urut-urutan kejadian. Berikut aspek-aspek kecelakaan. Kalau meneliti kecelakaan itu ada beberapa aspek yang perlu diteliti secara mendalam, yaitu geometrik jalannya. Dari kejadian kecelakaan bagaimana geometrik jalannya. Dan yang lebarnya bagaimana, panjangnya berapa, lebarnya berapa, apakah bisa masuk kendaraan, dua kendaraan atau tidak. Nah, ini perlu dilihat data geometrik jalannya, data jalannya bagaimana. Kemudian evaluasi kerusakan kendaraan, bagaimana kendaraannya rusak. Begitu juga yang luka, orangnya, lukanya bagaimana, fatal atau sedang, berat atau sedang atau ringan, evaluasi. Itu juga beban yang menyebabkan slip, bisa juga beban beban roda, kendaraan yang jatuh, itu akan menyebabkan slip dan kerusakan pada perkerasan jalan. Lebih basic, berbenturan dengan perkerasan jalan, maka akan menyebabkan tanda ada bekas slip di jalan. Nah, ini perlengkapan pengambilan data bisa menggunakan pakaian pelindung, SOP-nya, pakai petugas yang mengatur kelancaran lalu lintas. Ini kalau ada petugas, formulir penelitian, yang peneliti harus ada yang diambil datanya, itu dibuat formulirnya diisi untuk mengambil data. Dan juga peralatan. Nah, itu kita ukur kapur untuk magaris, tepat menghitung kamera, ini kamera untuk magaris, dokumentasi. Ya, ada yang mau bertanya atau menanggapi? Ya, silakan kalau ada yang ingin menambahkan, mungkin ada pengalaman-pengalamannya. Selanjut ini ada pengumpulan data, ya, pengumpulan data untuk lalu lintas. Kemudian setelah ada datanya tersimpan, data, pemerintah itu punya data big data ya, data besar, nah itu diambil. Kemudian apa data yang diperlukan, ditarik, data kecelakaan misalnya, nah, diambil di pangkalan data. Di mana saja yang kecelakaan, kendaraan apa saja, jenis kecelakaannya bagaimana. Ini yang diambil statistiknya, jumlahnya, numeriknya, kemudian diverifikasi datanya, di jasa harga misalnya, baru dianalisa. Nah, secara review, apa yang kita ingin tampilkan, kita ingin ketahui
dari kecelakaan tersebut. Jadi perlu diambil sampling. Bisa dari dari instansi-instansi tersebut. Nah, ini namanya data sekunder. Bisa langsung observasi di lapangan, lihat langsung. Nah, ini data primer. Data primer yang di lapangan, data sekunder dari kantor-kantor instansinya. Nah, ini apa datanya. Jadi identifikasi masalah, apa yang menjadi masalahnya? Cari masalah ini. Kalau meneliti itu semua orang cari masalah. Apa yang perlu dicari solusi, apa perlu cari masalah dulu. Nah, setelah dapat masalah, baru kemudian dianalisa bagaimana penyebab masalah tersebut, akar masalahnya, ya, kemudian dicarikan solusi. Bagaimana upaya yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah kecelakaan. Hmm. Apa saja upaya peningkatan keselamatan. Dari celaka menjadi selamat. Nah, analisis itu bisa menggunakan software ya. Ada microcomputer accident analysis package. Ini paket komputer dirancang melakukan analisis kecelakaan. Nah, ini mulai digunakan. Ini dikembangkan oleh Transport and Research Laboratory di negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Jadi ada microcomputer accident analysis package. Nah, ini bisa digunakan untuk membantu dalam analisis penelitian. Kemudian ada juga data perkiraan manuver kendaraan. Saat celaka itu perlu dilihat bagaimana manuvernya kendaraan. Nah, di sini perlu diketahui untuk mengetahui manuver kendaraan sebelum celaka. Bagaimana manuver kendaraan sebelum celaka? Perlu ditahu titik kemungkinan persepsi. Titik di mana pengemudi pertama merasakan bahaya. Yang merasakan bahaya itu sudah di mana? Apakah sudah tabrakan atau sebelum tabrakan? Jadi rasanya akan terjadi kecelakaan. Kemudian titik persepsi sebenarnya, di mana titik ini pengemudi merasa bahaya sebenarnya. Oh, ini akan terjadi kecelakaan. Sudah terjadi. Nah, ada beberapa titik, 3 titik ya. Titik awalnya, ini titik sebenarnya, dan titik lelah. Titik telah dilakukan. Titik yang tidak dapat dihindari. Nah, titik ini sudah kena. Titik. 3 titik. Titik awal persepsi akan celaka, titik sebenarnya, dan titik sudah kena. Jadi bisa dihindari. Berkaitan dengan rekonstruksi kecelakaan. Nah, ini ada rekonstruksi kecelakaan. Dilakukan analisis mikronya. Ada makro dan mikro yang melintas. Ada PTV visum, PTV visum, ada softwarenya. Dan itu ada kursusnya, ada pelatihannya. Nah, bisa bekerja sama, kemudian fakultas bekerja sama dengan PTV visum buat pelatihan. Nah, kemudian mendapatkan itu. Analisa mikro, makro dengan menggunakan software. PTV visum. Nah, ini analisis mikro kecelakaan. Nah, dia diperluas sampai pada rekonstruksi kejadian kecelakaan dan juga solusi penanganan klinik terhadap korban kecelakaan. Nah, tujuan untuk kegiatan ini, rekonstruksi kecelakaan ya, untuk menentukan informasi apapun yang ada. Bagaimana kecelakaan terjadi, dan selanjutnya mengetahui bagaimana kecelakaan terjadi, dapat ditentukan mengapa kecelakaan itu terjadi. Nah, ini kaitan dengan kecelakaan ya. Bisa disebut juga analisis sebab. Analisis sebab. Dan merupakan langkah selanjutnya setelah rekonstruksi. Mengapa? Pertama apa? Analisis sebab dan mengapa. Ini lebih merupakan satu opini dari kata bagaimana. How. Dan kesimpulannya nanti digolongkan sebagai pasti, mungkin, atau barangkali. Ada kemungkinan, ada kepastian, ada barangkali. Tapi kiranya lebih jelasnya bahwa penyelidik akan memeriksa dan memikirkan ya kecelakaan secara terinci. Menggunakan imajinasinya, dia mencocokkan berbagai informasi setelah dia dapatkan data yang cukup dan pertimbangkan mengapa kecelakaan terjadi. Kemudian apa tindakan yang akan diambil. Kemudian ya, ini dilakukan beberapa hal. Ada laporan dibuat, saran-saran, tindakan apa, keselamatan, tidak terjadi celaka, dan mengajukan tindakan hukum terhadap tindakan yang terjadi. Siapa yang terlibat, siapa yang bersalah, dilakukan tindakan hukum. Nah, untuk pengumpulan data, ini dari lokasi, ya, kalau diambil data tadi, kometrik dalam, sudah di atas tadi, evaluasi kerusakan kendaraan, luka-luka, ya, mengukur skid mark, mengukur kerusakan pada permukaan jalan. Ini sudah ada di atas. Jadi data ini perlu diambil ya, kometrik jalan, kerusakan kendaraan, luka-luka, tabrakan korban manusia ini, dan juga permukaan jalan, kerusakan permukaan jalan. Nah, ini ada pembahasan geometri jalan dan kerusakan. Ini bisa dibaca-baca. Berikutnya faktor kendaraan. Nah, perlu diperiksa kendaraannya.
bagaimana kondisi bannya, tekanan angin, sistem kemudinya bagaimana, sistem penerangan, tanda-tanda keadaan muatan bagaimana, muatannya, suspensinya bagaimana. Nah, untuk klasifikasi kerusakan, ada kerusakan awal, kerusakan tabrakan terjadi, penyok, penyok, dekok, ini kerusakan. Ada juga kerusakan sekunder. Nah, ada penyebabnya dari beberapa penyebab itu, di antaranya penyebabnya manusia, faktor manusia, dari pengemudi atau penumpang atau pemakai jalan. Tabrakan, terjadi tabrakan. Ini sebelum terjadi tabrakan bisa di manage. Kalau dari sisi faktor manusia kan bisa diatur, jangan sampai terjadi tabrakan. Bisa direm, bisa ditancap gas, nah ini bisa mengendalikan, bisa dikendalikan sehingga kecelakaan bisa menjadi selamat, keselamatan. Pengaruh alkohol, abuse, ya. Kalau dihindari, tidak mengantuk, kecelakaan bisa dihindari. Kecelakaan jadi selamat. Nah, ini ada analisis kecepatan dan gaya dalam kecelakaan. Untuk mekanika kecelakaan, ini ada jarak, kecepatan, dan percepatan. Nah, jarak, kecepatan, dan percepatan. Ini rumusnya, ya, V. Ini gaya, momentum, impuls, hukum Newton. Nah, ini Anda bisa pelajari ya. Pembahasan di sini tentang gelincir, bagaimana berhenti dan tergelincir di jalan yang lurus. Ada rumusnya ini S. Benturan kendaraan juga ada rumusnya V. Nah, untuk gaya benturan pada manusia, ini ada toleransi terhadap benturan. Ya, untuk ambang utamanya, pertimbangan ambang utama ada di sini. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi keparahan luka-luka. Pas saja di situ ada 5 ya faktor yang mempengaruhi luka-luka. Parahnya, letak benturan pada badan, daerah benturan, arah gaya benturan, dan lamanya gaya. Kekasaran juga permukaan jalan. Karena manusia ya telucur pasti akan luka. Untuk luka-luka bisa jadi tulangnya, dagingnya, atau bagian dalam badan. Tulang misalnya retak atau patah, daging biasanya kulitnya atau kelupas. Uh, Luar biasa sakit ya kalau kulit kelupas, otot, kerusakan bagian dalam badan. Terakhir ini aspek keselamatan prasarana. Ya, Anda bisa baca ini. Kecepatan rencana apa? Ya, jarak pandang, salah satu faktor utama kecelakaan jalan, itu kurang sempurna rancangan geometrik jalan. Dan berpengaruh juga geometrik jalan. Kepolisian geser jalan kurang memadai, kemudian persimpangan oleh pemakai jalan, aspek-aspek berkaitan dengan kondisi permukaan jalan, nah ini juga, ya, geometri jalan ini, pemisahan arah lalu lintas, ini geometri jalan, super elevasi dan tikungan, ini salah satu faktor utama kecelakaan jalan. Nah, pemakai jalan berperan erat dengan kecelakaan. Jadi sebagian besar kecelakaan disebabkan kurang cermat dan pengemudi, kurang cermatnya pengemudi, supir atau pejalan kaki dalam mengambil tindakan reaksi mengatasi kondisi lalu lintas. Ya, ini materi kita pada kesempatan kali ini. Ya, untuk materi pengembangan karakter ada juga di sini. Bisa dibaca. Mana karakter yang diambil kalau kondisi ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana karakter dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa buka di materi karakter. Ya. Mudah-mudahan Anda bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita semua, termasuk mahasiswa khususnya yang menjadi sarjana engineering, berencana, ya, dia juga memiliki sifat yang baik, karakter yang baik. Dimana karakter terbaik itu adalah karakter para nabi. Apa saja yang bisa nabil, Anda bisa baca-baca pada kisah-kisah para nabi. Dan antaranya kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana zamannya ini ada kisah singkat dari lahir beliau dikisahkan dalam bentuk gambar komik, ya. Dan Anda bisa baca-baca ya, kapan saja, mana saja Anda bisa baca. Luar biasa nih. Dari karakter para nabi kalau diterapkan, ini akan membentuk pola sikap yang baik, pola jiwa yang baik. Di mana di sini kita dianjurkan untuk meniru akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa akhlaknya? Sidik, ya, jujur. Dan dia harus bersikap jujur dan tidak berbohong. Sudah kerja, dalam urusan asing, karena berbohong, dipecat. Jadi ini sifat yang harus dimiliki seorang engineer. Tidak boleh berdusta. Nah, harus jujur, tidak suka berbohong. Berikutnya amanah, ya, bertanggung jawab, dapat dipercaya. Ini kalau ada yang sudah kerja tidak amanah, berikan tugas yang bertanggung jawab, ya dipecat. Jadi harus amanah, bertanggung jawab, bisa dipercaya. Ketiga fatonah, ini tekun, rajin belajar, cerdas dan teliti.
apalagi sudah kerja, apalagi tidak rajin, nah ini berpengaruh ya, berpengaruh pada kinerja. Itu juga tablik ya, menyampaikan kebenaran. Jadi apa yang benar disampaikan, yang salah disampaikan salah. Ini salah harus dirubah. Yang benar begini, harus sampaikan kebenaran. Bicara yang baik, lembut, santun. Nah, walaupun kita mempelajari akhlak Rasul, itu ada di Al-Quran. Silakan dibaca kitab Al-Quran, sudah ada terjemahnya. Nah, untuk bisa kita jadikan karakter dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu materi kita pada kesempatan kali ini. Ya, atas kurang lebihnya mohon maaf. Nah, saya akhirnya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.